Cara penerjunan mahasiswa kuliah kerja Universitas Diponegoro, tim 1 tahun ajaran 2020-2021, Senin 4 Januari tahun 2021 dimulai. Nah, fasilitas-fasilitas ini perlu ada pemeliharaan otomatis, ya kan? Dan dalam pemeliharaan kan perlu biaya-biaya yang tidak sedikit. Jadi kita dari sisi iuran, gitu kan? Iuran ataupun dana yang dari warga masyarakat yang ada di Sabta Pesona. Tapi melihat kondisi saat ini bahwa orang tua kita ini dalam waktu 5 tahun ke depan ini hampir pensiun. Mungkin hampir 80-85% sudah pensiunan. Kan nggak mungkin iuran kita naikkan terus sedangkan pendapatan dari orang tua kita sudah pensiun. Untuk itu kita harus mengkreat bisnis untuk RW, untuk lingkungan. Sekarang tuh KKN-nya kan daring, jadi di domisili masing-masing. Untuk Kelurahan Jatiluhur ini ada 3 orang. Bisa diangkat, terus bisa juga didinding.
puding, bisa bentuknya vertikal, bentuknya bisa macam-macam, kayak ada tanaman pangan, terus bisa juga hewan, atau enggak nanti jadi biji dijual lagi. Manfaatnya itu dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis dan juga menghasilkan uang hijau. Maksud aku terus ininya apa yang bisa diciptakan gitu loh kalau pas untuk lahan-lahan yang minim gitu. Produknya bisa banyak, bisa ada tanaman pangan kayak selada, hidroponik. Oh iya, bisa bayam juga, gitu ya, cabai gitu ya. bisa di contohnya ada yang di atap, kemudian ada juga yang vertikal, kemudian ada juga banyak variasi bentuknya, output yang akan dihasilkan mulai dari tanaman pangan, terus ada juga pertanian yang tentang lebah. Yang wajib dari Undip tentang untuk penyebaran COVID. Ini saya ingin menjelaskan kalau COVID itu berasal dari virus SARS-CoV-2 yang mengganggu sistem pernapasan. Jika dilihat dari mikroskop elektron itu berbentuk seperti mahkota. Nah, kemudian dapat menular melalui droplet ataupun benda-benda yang terkontaminasi. Gejalanya itu bisa demam, batuk, sakit tenggorokan, letih, dan gangguan pernapasan. Terus kenapa sih harus pakai masker? Itu untuk menghalau partikelnya keluar. Yang direkomendasikan itu ada masker N95, masker medis, dan kemudian ada masker kain dengan SNI. Ini bisa buat sehari-hari. Yang ini juga bisa, tapi jangan terlalu lama ya Pak, karena masker kain. Nah, kalau ini boleh dipakai di luar ruangan Tante. Nah, kalau misalkan yang ini, iya, sama jangan terlalu lama Tante, karena kan kain ya. Lanjut Tante tentang COVID. Ini saya ingin menjelaskan. Kalau COVID itu berasal dari virus SARS-CoV-2. Nah, kalau dilihat dari mikroskop elektron, COVID ini berbentuk seperti lingkaran tapi dia ada mahkotanya. Nah, COVID ini dia menyebar melalui droplet ataupun benda-benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet. Kemudian kita menyentuh mata, hidung, atau mulut. Kemudian gejala klinisnya itu ada demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Kemudian saya akan menjelaskan kenapa harus menerapkan 3M. Nah, sebelumnya Tante tahu 3M nggak Tante? Iya, mencuci, memakai masker. Iya benar, entah kenapa. Mencuci tangan, ya. Iya, kenapa harus pakai masker itu? Alasannya karena supaya dropletnya itu tidak keluar. Dia menghalau dropletnya. Nah, untuk masker yang direkomendasikan itu ada masker N95, masker medis, dan masker kain. Kemudian kenapa harus menjaga jarak? Karena dropletnya itu jika keluar itu dapat menyembur sejauh 2 meter. Jadi kita harus menjaga jarak untuk menghindari transmisi dari virusnya. Pertama, selalu mencuci tangan. Kedua, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana tanggapan kakak tentang KKN yang dilaksanakan kali ini? Menurut saya KKN tahun ini udah cukup bagus ya, karena mahasiswanya itu dibalikin lagi ke domisili masing-masing sehingga mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19. Bagaimana tanggapan kakak tentang urban farming kak? Apakah kakak udah paham apa pentingnya urban farming dalam perencanaan wilayah dan kota? Aku cukup paham sih untuk manfaat urban farming itu sendiri. Kalau untuk mencobanya mengikuti urban farming, aku tertarik sih untuk mengikuti urban farming karena itu emang banyak gitu manfaatnya, tuh nggak hanya untuk diriku sendiri tapi untuk lingkungan juga bermanfaat. Mungkin nanti aku akan mencobanya. Baik, terima kasih kak. Bagaimana tanggapan ibu tentang KKN, kegiatan KKN kali ini? Menurut saya untuk Ananda Tantri bagus ya. Semoga bisa menambah wawasan juga ke sayanya dan ke warga sekitarnya. Semoga tercapai juga semua cita-citanya. Iya. Bagaimana tanggapan ibu tentang 3M? Apakah ibu sudah paham mengapa harus mencuci tangan?
menerapkan protokol kesehatan